Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Pak Agus. Shalom Pak, puji Tuhan lagi nyari ini nomor 12 di mana ya, puji Tuhan. Sahabat Penerobos, bersama dengan saya Bapak Pendeta Agus Setiawan. Beliau menghidupi satu slogan kita yaitu apa? Berpikir positif, berkata positif, masuk tanah perjanjian. Wah, pasti punya pengalaman yang luar biasa ya Pak Agus dengan slogan ini. Jadi kita akan mendengarkan secara langsung dengan Bapak Agus. Ya, beliau menggembalakan jemaat juga di mana Pak? IGBI Prima Harapan Regency. Prima Harapan Regency. Ya, pasti ceritanya menarik ya, dan beliau juga pengalaman misi yang luar biasa. Pasti. Ya, oke, kita langsung bicara aja ya Pak Agus. Gimana Pak? Kita masuk lewat tengah sini aja. Tetap bersama saya. Ayo Bu. Jantung saya ada pembengkakan. Karena hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Betul. Bersama dengan saya, sahabat Penerobos, yaitu Bapak Pendeta Agus Setiawan. Beliau hambanya yang luar biasa, dipakai Tuhan ya. Ya, beliau mengambil satu slogan kita yaitu berpikir positif, berkata positif, masuk tanah perjanjian. Nah, pasti punya cerita yang luar biasa nih Pak Agus ya, dengan kisah ini ya. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, mau tanya-tanya nih, Pak Agus masih single atau udah 20 atau Iya, saya sudah 51 tahun, saya punya istri satu. Oh, begitu. Dan saya punya 2 putri. Ya. Putri yang pertama usia 23 tahun dan yang kedua usia 20 tahun. Wah, mereka ternyata putrinya sudah dewasa ya, udah dewasa ya, sudah bekerja ya Pak Agus ya. Sudah Puji Tuhan. Jadi Pak Agus ini menggembalakan jemaat ya Pak. Apa Pak gereja lokal namanya? Di Gereja Betel Prima Harapan Regency. Gereja Betel Prima Harapan Regency Kota Bekasi, begitu ya Pak ya. Udah lama ya Pak ya menggembalakan jemaat Pak ya? Sudah 18 tahun. 18 tahun ini dan tetap setia melayani Tuhan. Tapi Pak Agus nggak pernah berpikir untuk aku pengen mengundurkan diri aja deh dari pelayanan ini karena mengalami begitu banyak masalah. Ada masalah nggak Pak dalam pengembalaan? Banyak ya. Masalah Hidup ini pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Nggak peduli dia anak Tuhan, nggak peduli dia orang luar Tuhan, pasti punya masalah. Begitu ya Pak. Tetapi yang penting di sini bahwa setiap masalah punya jalan keluarnya. Punya jalan keluar ya. Dan saya punya slogan yang tadi kita katakan karena saya berpikir positif, berkata-kata positif, masuk tanda perjanjian. Iya. Karena saya punya pengalaman yang luar biasa. Oh, gimana? Boleh. Bagus ceritakan pada sahabat Penerobos di pengalamannya. Oke, gini. Jadi bulan September lalu saya kesehatan saya mengalami satu masalah di kaki saya ini, mengalami kebengkakan. Dua kaki saya bengkak. Dan ketika saya masuk ke dokter depan rumah ini, lalu depan rumah ini langsung anjurkan saya langsung periksa saja ke dokter yang besar, rumah sakit. Maka kemudian setelah itu dia dapat kata-kata itu, saya langsung ke dokter yang besar dan ketika saya diperiksa, lalu dia dokter dan benar ternyata jantung saya ada pembengkakan. Oh, jantung dan bermasalah di paru-paru juga. Itu dari ronsen? Ya, sudah. Hasilnya. Dan akhirnya saya dikasih obat lah ya untuk saya pulang dan kemudian saya harus makan pagi satu, malam satu begitu ya untuk makan. Lalu ternyata ketika saya makan jantung saya makin sakit. Tambah sakit. Tampaknya makin satu konfirmasi bahwa wah benerlah kamu jantung sakit ini begitu kan. Gitu. Wah, dari situ saya mulai bergajah tadi berpikir positif, berkata positif, masuk dalam tanah perjanjian. Amin. Dan saya mulai
perkataan positif, saya mulai berkatakan pikiran-pikiran yang positif, dan saya terus katakan tentang firman Tuhan, saya terus katakan. Sampai suatu hari saya ke dokter yang lain lagi, dan dokter itu pun berkata hal yang sama. Sama juga. Sama. Jadi masalah di jantung. Jantung, paru-paru, bahkan dikatakan ginjal lu juga harus periksa. Begitu kan. Lalu kemudian saya terus katakan berkata-kata tetap positif, dilawan tuh dengan berpikir perkataan positif, firman ya. Betul. Iya. Berpikir positif, berkata-kata positif, lihat mujizat Tuhan. Amin, Gitu kan. amin. Nah, sampai suatu hari saya mendapatkan satu ayat di dalam Nahum yang kedua. Gimana? Yang saya bacakan gini ya, Nahum yang kedua. Dikatakan ini, pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Waduh, ketika saya dapat ayat ini, saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi hari-hari itu saya merasa ada pembongkar sedang maju dalam kehidupan saya. Ya, dia berusaha untuk membongkar kesehatan saya. Jadi saya pikir bahwa pembongkar ini bukan hanya berbicara soal di mana dia masuk membongkar kesehatan kita, tapi rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, bahkan pelayanan kita juga. Dia coba masuk untuk membongkar semuanya. Betul. Akhirnya ketika dibongkar, habisnya semuanya. Nah, karena itu ketika saya dapat baca ini dikatakan adakan penjagaan di benteng. Wah, saya tahu bahwa benteng itu adalah penjagaan kita. Jadi pembongkar itu tidak akan pernah bisa masuk ketika benteng itu tetap dijaga. Bentengnya itu apa? Hati. Benteng itu dia. Jadi saya mulai berkata gini, berbicara benteng itu ya betul, berbicara jaga hati. Jaga hati. Perasaan kita jaga. Kadang-kadang itu sumber segala. Karena Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya terus jaga hati kita. Saya jaga. Yang kedua, jaga benteng itu berbicara soal jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan tetap harus, walaupun masalah tetap ada. Walaupun pergumulan tetap menekan kita, tapi hubungan dengan Tuhan tidak boleh hilang. Itu dia harus kita jaga. Makanya dikatakan jagalah benteng kita tetap. Walaupun tekanan tetap jadi, tekanan tetap ini tetap. Kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, itu kadang-kala kita ketika pembongkar datang, usaha hancur, kesehatan hancur, bisnis hancur, rumah tangga hancur, perkataan yang keluar dari bibir lidah kita itu perkataan yang sia-sia. Nggak boleh yang sia-sia, nggak boleh. Makanya saya katakan yang ketiga sama diri saya dan jemaat yang saya katakan, maka ketika kita sedang ada pembongkar, maka perkataan yang keluar dari bibir kita itu adalah perkataan-perkataan yang positif. Makanya saya sangat tertarik sekali tadi, berpikir positif, berkata positif, maka kamu akan masuk dalam tanah. Amin. Dan buktinya, ketika saya ke dokter terakhir, saya dokter ke Mitra, dicek kembali, ambil darah, urin diambil, dicek kembali, cek ginjal segala semuanya, dan puji Tuhan dokter katakan tidak ada penyakit di ginjal saya. Luar biasa. Tidak ada penyakit di padahal ginjal saya. Tiga dokter sudah jantung, ginjal, paru-paru. Paru-paru. Tapi dengan berpikir positif, berkata positif, terima kesembuhan. Amin. Itu dia. Jadi apa tuh yang ada di pikiran Pak Agus pada saat vonis 3 dokter mengatakan masalah jantung? Jujur saja ketika tiga dokter itu berkata seperti itu, jujur saya agak kaget juga, loh bisa sakit gitu kan. Padahal saya merasa bahwa saya masih bisa naik gunung gitu kan. Saya masuk ke daerah-daerah pedalaman gitu kan. Saya masih bisa, tapi kenapa kok bisa seperti ini? Ya tapi biar itulah. Setiap kita pasti mengalami masa-masa seperti itu, di mana Tuhan izinkan satu ujian dalam hidup kita. Jadi Pak Agus berpikir itu ujian ya? Ujian itu cuma ujian yang harus dilewati dan pasti menang. Pasti harus masuk dalam tanah perjanjian. Gitu. Nah gitu ya. Dan ternyata terbukti ya? Terbukti. Yang hari ini saya sehat, ya. Saya tidak bengkak lagi. Jantung juga nggak merasa sakit lagi? Tidak lagi, ya. Semua justru lebih baik lagi ketika saya nggak makan obat itu. Amin ya. Justru mengalami kesembuhan lebih daripada minum obat ya. Ketika mulai berpikir positif tentang Tuhan positif, berkata-kata positif ya. Lalu kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi berpikir positif dan berkata positif itu yang membuat Pak Agus menerima janji ya. Ternyata benar gitu kan. Mati hidup kita ditentukan oleh lidah. Barang siapa yang menggemakannya memakan
buahnya. Ya, mau buah yang baik atau mau buah yang buruk tergantung perkataan kita. Iya, Ternyata kuasa perkataan itu luar biasa dahsyat, ya bagus ya. dahsyat, Iya. dahsyat. Kadangkala kita menganggap bahwa perkataan kita ini hanya sekedar perkataan. Boleh saya bicara yang masa lalu saya? Boleh, Satu hari saya ini seorang dari agama lain, ya. Saya bertobat karena lambung saya bolong, didoakan sama pendeta, sembuh. Saya dulu latar belakang saya drug, ya. Saya peminum, ya. Satu hari ketika saya sedang berjalan ke gereja, teman-teman saya panggil saya. Iya. Woi sini, tuh sini, minum sini lagi, begitu kan? Lalu saya bilang, oh enggak, saya sudah nggak minum lagi. Lalu mereka mulai berkata, wah sombong lu, lagu lu, mentang-mentang lu sudah jadi pendeta. Padahal pada saat itu saya belum pendeta. Belum ada. Belum pendeta. Baru tobat tuh ya. Baru bertobat gitu kan. Tapi lihat, ya perkataan orang mabok aja dijawab sama Tuhan. Benar juga. Luar biasa. Perkataan orang mabuk aja dijawab oleh Tuhan. Iya. Apalagi perkataan kita orang yang Amin, percaya. amin. Karena hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Betul. Kalau kita katakan kita sembuh, maka kita sembuh. Kalau Amin. kita katakan kita sehat, kita pasti sehat. Kalau Amin. kita katakan saya akan bangkit, saya maju, kita pasti akan. Amin, mantap Pak. Itulah seorang hamba Tuhan gitu. Jadi sahabat penerobos, ternyata perkataan kita punya kuasa yang dahsyat. Betul. Ternyata Tuhan itu kan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah ya Pak Betul, Agus. betul. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan perkataan. Berarti kita juga punya kuasa yang sama ya. Betul. Saya Bis- setuju. bisa setuju. melakukan hal yang besar dengan Dengan perkataan begitu ya. Betul. Jadi Pak Agus ini juga melayani Tuhan di bidang misi. Beliau pelayanan sampai ke pedalaman, ke daerah. Itu pertamanya mulai dari perkataan atau gimana Pak Agus? Kalau itu 10 tahun yang lalu, Iya. saya tiba-tiba ditaruh beban sama Tuhan untuk masuk ke daerah-daerah. Iya. Ya, untuk melihat sahabat-sahabat kita yang ada di daerah, teman-teman kita yang ada di daerah, yang memang kita lihat keadaannya tidak sebaik keadaan kita lah. Nah, waktu Tuhan suruh saya ke sana, ini aneh. Kondisi keadaan kita nggak bagus dalam hal finance. Iya. Ya, tapi itu dia, kalau Tuhan yang sudah suruh, Tuhan yang pasti mencukupi. melengkapi dan cukupkan betul ya. Begitu kan. Nah, sampai akhirnya ketika saya mulai berjalan, ya, saya mulai dekat dengan Tuhan. Tuhan suruh ke sini, saya lakukan ini. Tuhan suruh masuk ke sana, saya masuk ke sana. Tuhan suruh ini, saya kerjakan seperti itu. Dan itu dia, ketika memang Tuhan sudah suruh, Tuhan buka semuanya. Tuhan buka jalannya. Padahal pelayanan Pak Agus ini jauh ya Pak Agus ya. Sampai kemana paling jauh Pak Agus? Saya pernah masuk ke daerah Wana, suku Wana, ya. Dan itu daerah yang memang saya adopsi untuk kita masuk ke sana, ya, untuk kita membagikan firman Tuhan, menguatkan mereka, bahkan membantulah apa yang bisa kita bantu. Itu masih di Indonesia? Di Indonesia. Mana ya? Daerah wilayah, daerah mana? Itu di daerah Sulawesi, Oh daerah Sulawesi. Sulawesi Tengah. Mereka ada orang percaya di sana atau belum percaya sama sekali waktu Pak Agus Ada masuk? yang sudah percaya, ada yang belum percaya. Oh begitu. Ada di salah satu tempat 2 hari 2 malam perjalanannya, jalan kaki masuk ke sana. Jalan kaki 2 hari. 2 hari 2 malam. Kalau yang sudah biasa, yang tidak biasa kayak kita ini bisa seminggu. Tapi tetap terobos ya Pak Agus, tetap Terobos, melangkah tetap ya. terobos, Iya. ya. Nah itu satu hari saya hampir mati ya masuk ke suku ini karena saya punya kapal ketingting itu, satu pohon dibelah 2 lalu didalemin, ya kita bisa duduk di situ, terbalik, saya kena arus jeramnya. Tapi ya itu dia, ya. Kalau memang Tuhan nggak harus kita mati di situ. Iya, nggak mati ya. Kita akan tetap bisa. Amin, melayani amin, Tuhan. amin. Tidak mungkin Tuhan panggil untuk tujuan hanya sia-sia Ya, mati di betul, sana ya Pak ya. betul. Dan ternyata terbukti ya. Dan itu kan perlu dana banyak ya Pak ya. Banyak, Untuk pergi ke daerah pedalaman begitu kan. Artinya Bapak di sana pasti bawa sesuatu begitu kan. Nah, itu dari mana dananya? Gereja dia. besar ya Pak ya. Gereja besar dana banyak kok gitu Tidak kan. tidak juga. Saya bukan hamba Tuhan yang besar, ya, tetapi saya punya Tuhan yang besar. Amin, mantap. Akhirnya sampai Jadi, juga ya. bisa. Jadi karena kasih anugerah Tuhan tadi awalnya tadi, ketika Tuhan suruh, tiba-tiba Tuhan kasih aja ada orang yang saya nggak kenal. Sampai kemarin Natalan, saya baru ketemu orang itu, dia sumbang saya Iya. ratusan juta. Wow. Hanya kenal lewat WA, dia kirim ke saya. Sampai kemarin beberapa hari yang lalu pun dia sumbang lagi ke saya bilang saya belum jalan misi. Saya
katakan saya nanti bulan Februari ini 14 saya baru berangkat, tapi dana sudah dikasih. Wah, luar biasa, itulah Tuhan kita ya. Itulah Tuhan kita. Iya. Jadi, yang penting kita mau dengar-dengar. Dengar-dengaran. Jadi kita bangun banyak gereja di Sulawesi, kita bangun di Kalimantan, kita bantu juga di Sumatera, ya. Kita bantu banyak daerah-daerah yang kita bangunkan gerejanya, bukan uang saya, tapi memang ada orang yang mempercayakan. Amin. Sahabat penerobos, jangan pernah takut ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang mungkin secara kita berpikir tidak mungkin ya. Apalagi bicara tentang finance mungkin begitu. Tetapi kalau Tuhan mengutus, Tuhan pasti memperlengkapi ya Pak Agus ya. Dan itu terbukti sampai hari ini tetap berjalan ya. Ya, yang penting adalah kita berpikir positif tentang Tuhan. Gak boleh ya Pak ya kita berpikir negatif atau meragukan kuasa Tuhan ya. Seringkali banyak orang seperti itu ya Pak ya. Sakit bilang, kok saya udah pelayanan, saya sudah berdoa, kenapa saya sakit begitu kan? Atau keuangan kita menurun, kita mulai berkata, saya sudah melayani sungguh-sungguh, kenapa saya keuangan merosot? Salah ya Pak ya berpikir begitu ya. Harusnya pertama kita introspeksi lah. Ya. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang salah dalam diri kita, sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang kita tidak berbuat salah, ya sebetulnya itu sarana untuk kita melihat kemuliaan yang lebih besar. Amin, itu dia mantap ya. Jadi sebetulnya masalah itu Tuhan izinkan tuh satu tujuan membuat kita mengenal kedahsyatan Tuhan ya Pak ya. Iya, karena bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan ya Pak ya. Ya, bagaimana kita bisa melihat seperti Pak Agus melihat Tuhan Jehovah Rafa Allah penyembuh kalau nggak ngalamin begini ya Pak ya. Sakit, dokter 30 dokter udah vonis, oh ini kena jantung, ginjal, paru-paru gitu kan. Tapi ketika mencari Tuhan sungguh-sungguh berpikir positif sama Tuhan dan perkataan positif, terbukti ternyata nggak ada apa-apa. Mujizat tetap Mantap. Inilah yang harus kita lakukan. Percaya, pertama percaya, berkata-kata dan kita akan menerima bukti dari perkataan kita ya. Itu adalah iman ya Pak ya. Ya, saya mau kasih tahu. Iya. Firman itu akan termanifestasi kuasanya ketika kita melakukannya. Betul. Dan firman tidak akan pernah termanifestasi kuasanya ketika hanya kita jadikan sebagai knowledge kita. Iya. Nah, justru firman akan termanifestasi kuasanya ketika kita sakit, kita berkata oleh kuasa bilu-bilu aku sembuh. Iya. Dan kita percaya, kita berkatakan dalam nama Yesus. Iya. Dan kuasa itu real, akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan firman itu akan terpenetrasi ketika gini, ketika kita dalam keadaan kolab, lalu kita berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya. Terus dan perkatakan terjadi kita dan amin. itu akan termanifestasi. Itu dia. Kadangkala kita ketika kita punya masalah, perkataan kita itu negatif, pikiran kita udah negatif. Kita yang salah, perkataan kita yang orang yang gini, orang yang hatinya sudah patah, Alkitab katakan ya, ketika semangat yang patah itu tidak akan pernah bisa punya kekuatan. Iya, yang ada keringkan tulang, mengeringkan sakit, tulang, penyakit mulai ya kan? muncul. Ya. Tetapi kalau semangat kita tetap bergairah, perkataan kita tetap mantap dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bela firman. Amin, amin. Ada tuh ayatnya Yesaya 55 ayat 11 ya Pak Gus ya. Bahwa apa yang keluar dari perkataan Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan perintah untuk mengerjakannya dan pasti berhasil. Begitu. Jadi memang luar biasa Tuhan kita dahsyat ya. Ya, Yakobus 1 ayat 2 juga berkata begitu. Anggaplah sebagai kebahagiaan jika jatuh ke dalam berbagai percobaan. Karena disitulah akan buat kita tekun dan kita akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Mantap ya. Karena apa? Ya, karena justru di dalam masalah itu kita melihat kedahsyatan Tuhan membuat kita makin berdoa. Ya, masalah pertama kita lewatin, masalah kedua datang, kita berpikir, oh kemarin saya sudah lewat dan menang. Hari ini saya datang sama Tuhan lagi dan saya lihat kemenangan lagi. Itu yang buat kita tekun ya Pak ya. Ya, sebelum mengakhiri pembicaraan kita Pak Agus, mari Pak Agus mungkin boleh berbagi dengan sahabat penerobos ada tips yang membuat seperti Pak Agus tetap semangat berpikir positif dan perkatakan yang positif dan melihat kedahsyatan Tuhan bahwa kita pada kemenangan demi kemenangan. Ya, silakan Pak Agus. Iya. Sahabat penerobos, ada pesan yang ingin saya sampaikan buat sahabat penerobos hari ini. Semua kita punya masalah, ya. Baik orang miskin, orang kaya, orang ganteng, orang jelek, semua kita punya masalah. Ya. Betul ya? Nah, permasalahannya di sini adalah bahwa jangan pernah kalah dengan masalah. Kita harus bisa menghadapi masalah. Karena Alkitab katakan setiap pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, Allah membuka jalan buat kita. Karena itu, saya mau katakan, jangan pernah padam. Engkau tetap harus menyala, engkau tetap harus bergairah, dan terus andalkan Tuhan. Saya percaya, Tuhan pasti akan tolong buka jalan buat kita semua.
Amin. Tuhan berkati kita. Mantap, luar biasa. Sahabat Penrobos, ya luar biasa berkat perbicaraan kita dengan Bapak Agus Setiawan hari ini, bahwa ternyata kita harus selalu berpikir positif karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, Bagus ya. Tapi rancangannya adalah damai dan hari depan yang penuh harapan. Jika kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Perkatakan yang positif, maka yang positif akan datang. Tapi ketika kita berkata negatif, yang negatifnya datang. Pilihan di tangan sahabat Penrobos dan kita semuanya. Puji Tuhan, Pak Agus dan saya kita bersama-sama kita deklarasikan bahwa kita adalah generasi Penrobos, generation of breakthrough. Tidak boleh berhenti karena apa yang dilihat, didengar, dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Amin Pak. Tangannya di depan Pak ya, bersama dengan saya sahabat Penrobos. Katakan GOB, kita naik ke atas tangannya, nggak boleh turun. Yuk sama-sama. GOB. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Semangat ya bagus, maju terus ya Prabowo. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tetapi hari ini kita punya kuasa dalam perkataan. Sahabat Penrobos, kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Agus Setiawan bagaimana beliau mengalami kuasa dan mujizat yang dahsyat dimulai dari berpikir positif dan berkata positif. Ketika 3 dokter memvonisnya bahwa ia mengalami gangguan di jantung, di ginjal dan di paru-paru. Tetapi ketika ia mulai berpikir positif, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dan memperkatakan hal yang positif bahwa kuasa bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya, dan kita melihat dan kita mendengar bagaimana Bapak Agus setelah pemeriksaan berikutnya ternyata tidak ada penyakit apa-apa. Tidak ada gangguan di ginjal, di paru-paru atau di jantungnya seperti apa yang divonis oleh 3 dokter yang pertama. Sahabat Penrobos, kita melihat ternyata kuasa perkataan mendatangkan kuasa yang dahsyat. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan perkataan. Jadi sahabat Penrobos dan saya, kita punya kuasa yang sama. Ciptakan segala sesuatu dengan perkataan. Maka engkau akan melihat mati hidupmu ditentukan oleh lidah. Barang siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Perkatakan yang positif, maka engkau akan melihat yang positif yang akan datang kepadamu. Tetapi ketika kita memperkatakannya negatif, yang negatif yang akan datang menimpa engkau. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius yang ke-12, dikatakan di sini. Ya, Matius ke-12 ya, ayat yang ke-35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara, surga neraka kita ditentukan oleh perkataan kita. Ada banyak hal perkataan negatif yang Tuhan ajarkan kita dalam kitab suci, dalam firman dan kebenarannya. Mari kita belajar berperkatakan. Maka engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan yang memberi kekuatan, dan Tuhan yang memberkatimu dengan kelimpahan. Itu dijanjikan Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji anak cucumu perkasa dan menjadi angkatan dan diberkati di muka bumi ini. Dan bahkan Tuhan berkata harta kekayaan ada di dalam rumahmu. Yang diperlukanlah perkatakan. Ketika kau percaya, kau berkata-kata, ya perkataanmu itulah yang engkau akan terima. Jadi oleh karena itu sahabat Penrobos, jangan takut. Kita bersama dengan Tuhan yang memperlengkapi kita dengan kuasa dalam perkataan-perkataanmu. Maka dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 2. Adalah orang yang sempurna kalau ia tidak pernah bersalah dalam perkataannya, sehingga ia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya perkataan kita dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Ketika kau berperkatakan hal yang baik, karena perbendaharaanmu adalah ditaruhkan, disimpan hal-hal yang baik, maka berikutnya perkataan yang baik dapat mengendalikan seluruh tubuhmu ke arah yang baik. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataan. Kita belajar untuk tidak cepat berkata-kata, tapi baiklah cepat mendengar. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata dan lambat menjadi marah. Karena perkataan manusia dikala hatinya panas dan marah tidak akan menghasilkan kebenaran di hadapan Allah. Sahabat Penrobos, oleh karena itu saya mau katakan, tetap berpikir positif. Tetap perkatakan hal yang positif. Maka engkau akan melihat bahwa yang positif akan datang kepadamu. Engkau akan melihat tanah perjanjianmu, yaitu berkat
berkat dan janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian sahabat penerobosan saya. Demikian sahabat penerobos, mungkin sahabat penerobos hari ini dalam keadaan tekanan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan masalah, dalam keadaan keterpurukan. Tetapi hari ini kita punya kuasa dalam perkataan. Perkatakan hal yang positif. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Bapak, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi sahabat penerobos yang saat ini mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami kesulitan dalam hidup dan goncangan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan kuasa-Mu dalam setiap perkataan sahabat penerobos. Sehingga apa yang dikatakan, yang dilepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Maka mereka akan menerimanya. Janji, berkat, kemuliaan, penyertaan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat penerobos menerimanya. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat penerobos, tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai-Mu dan memberi kuasa dalam perkataanmu. Maju terus, jangan pernah berpikir mundur. Dan lihat kedahsyatan Tuhan ketika engkau mau tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.